Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Tetap semangat walaupun kita masih pembelajaran daring seperti minggu-minggu yang lalu. Nah, minggu lalu kita membahas tentang sistem hukum Indonesia. Ini hari kita membahas tata hukum Indonesia. Ada kata tata, ini artinya adalah susunan. Hukum itu adalah aturan-aturan. Nah, di bawah ini ada pengertian secara lengkap tentang tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuklah kita, yang berpedoman kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, tata hukum Indonesia ini adalah aturan hukum yang keseluruhannya diciptakan untuk Indonesia dan berpedoman kepada Undang-Undang Dasar. Ingat, Undang-Undang Dasar Negara 1945 itu sering kamu dengar ketika kamu mengikuti upacara di hari Senin. Dari alinea pertama sampai alinea keempat kamu dengar ketika ada pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam tata hukum juga mempunyai tujuan. Apa itu tujuan tata hukum? Apa gunanya? Nah, kita bahas di sini. Tata hukum itu mempunyai tujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan ketertiban hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga tercapai ketertiban negara tersebut. Ingat, ketika hukum atau aturan-aturan tidak dibuat oleh pemerintah atau negara Indonesia, sudah pastilah negara kita tidak tertib, tidak damai dan tidak aman. Nah, kita lihat kembali ada tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia lahir pertama kali ketika Indonesia diproklamirkan atau dibacakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang pertama kita lihat proklamasi kemerdekaan. Terdapat teksnya adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Artinya adalah seketika itu juga bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, bebas dari para penjajah. Nah, yang kedua ada pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Nah, dari proklamasi kemerdekaan dan pembukaan ini lahirlah tata hukum Indonesia. Ingatlah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar terdapat di dalamnya tata hukum Indonesia. Ini lebih dalamnya. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tercantum tata hukum Indonesia yang disahkan oleh negara. Di dalamnya terdapat pada alinea keempat yang teksnya adalah kemudian daripada itu disusunlah kemerdekaan. Disusunlah berarti ada kata ditata juga. Disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia di dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berdasarkan kepada, lanjutannya adalah yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini terdapat pada alinea keempat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang terdapat tata hukum Indonesia. Hari ini saya tidak banyak memberikan materi, tetapi ibu yakin kamu bisa menangkap dari penjelasan saya tadi. Nah, hari ini saya berikan tugasmu 3, yaitu tuliskan isi proklamasi. Ibu ingin melihat apakah kamu masih
tahu isi dari proklamasi. Yang kedua, tuliskan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ingat, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ada alinea pertama sampai alinea keempat. Itulah yang kamu tulis di dalam tugasmu. Nah, yang ketiga ada tuliskan tujuan negara yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini kamu tulis pada tugasmu, terdapat pada alinea keempat. Yang mana tujuan negara? Itu yang kamu tulis jawabannya. Oke, anak-anak ibu semua, tetap semangat mengerjakan tugas dan tetap juga menjaga kesehatan. Ibu akhiri hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.